Pas aku kuliah itu aku masih berkarir sebagai atlet. Jadi aku sembari kuliah sembari atlet. Kenapa aku mau pindah ke dunia IT? Sebenarnya simpel sih jawabannya. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai people, welcome back to Podnet, podcastnya Coursenet. Balik lagi sama aku Minet Veda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cyber security. Tapi cyber security kali ini tuh akan berbeda karena kita kedatangan seorang narasumber yang bukan lagi cowok tapi itu cewek. Nah, kan penasaran kan siapa sih ini cewek cyber satu ini gitu kan? Langsung aja kita sambut narasumber kita, Kak Nadia. Hai Kak Nadia. Apa kabar? Baik. Yeay, cakep kan? Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Kak Nadia ya, boleh dong kenalan dulu nih sama IT people di rumah gitu. Oke, halo semuanya, nama aku Nadia Mata Setiawan, biasa dipanggil Nadia. Umurku baru 22 tahun. Oke. Sekarang aku kerja sebagai Cyber Security Management Consultant di KPMG Indonesia. KPMG Indonesia. Betul. Tuh, kan emang gak nanggung-nanggung narasumber hari ini gitu kan, menyegarkan gitu kan, daripada cowok mulu biasanya. Bosen ya? Iya, bosen gitu kan. Akhirnya ada perempuan yang terlibat di bidang cyber security. Nah, pertanyaannya adalah kenapa cyber security? Oke. Cyber security sekarang kan emang penting banget ya di dunia sekarang gitu. Kayak apalagi kita shifting from yang traditional solutions lah gitu. Sekarang kan digital, terus kayak penting banget untuk jaga-jaga data secara digital lah gitu. Jadi itu sih yang inspire aku akhirnya kayaknya boleh nih masuk ke cyber security gitu, jump in to cyber security world gitu. Oke, tapi sebelumnya itu pernah berkarir di bidang IT yang lain nggak selain cyber security? Sebelumnya aku di FMCG, aku di L'Oreal Indonesia sebagai project leader gitu. Oh, project leader. Itu ada IT-nya juga ya? Itu ya, aku IT project leader, jadi aku ngebangun, jadi kayak user aku kan business user ya, jadi kayak tim marketing, kalau mereka emang butuh sistem, terus kayak mereka butuh sales integration gitu, nah itu aku biasa bantu sih gitu. Oke, wow, keren banget ya. Tapi nih, kita throwback lagi ya? Iya, boleh. Nah, kamu ada background IT nggak sih? Ada dong, pastinya aku kuliah IT ya gitu. Aku kuliah IT, tapi aku bukan cyber security. Jadi aku IT in general, tapi kalau di BINUS kan IT-nya itu ada peminatannya gitu. Nah, peminatan aku tuh aku ambilnya artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan ya. Jauh sih, AI sama cyber security ya. Terus seharusnya orang bilang kalau misalnya mau jump into project management gitu, ambilnya SI aja. Tapi kayaknya waktu itu aku masih cukup blind banget deh. Jadi kayak udah deh, yang penting gue IT. Kayaknya ini cukup general untuk aku tuh bisa move ke dunia pekerjaan IT gitu. Karena pas aku kuliah itu aku masih berkarir sebagai atlet gitu. Jadi aku sembari kuliah sembari atlet. Tapi punya pikiran kayak kayaknya it will be fantastic kalau misalnya aku bisa pindah switch karir ke dunia per-IT-an gitu. Oke, nah kenapa tuh menariknya di bidang IT itu kenapa? Padahal udah jadi atlet loh, atlet maksudnya udah sering ini kan tanding. Iya, dulu aku pelatnas sih. Iya, dulu aku pelatnas. Kenapa aku mau pindah ke dunia IT? Sebenarnya simple sih jawabannya. Karena kan yang pertama pasti kita nggak bisa ngebohongin ya, dunia zaman sekarang banyak banget yang digital. Betul. Jadi IT tuh kayak marak banget, apalagi di angkatan aku gitu. Itu yang pertama. Kayak everyone discuss mau jadi apa, programmer. Iya. Itu kayak mainstream banget jawabannya. Itu yang pertama. Kenapa aku choose IT? Terus kedua, kenapa aku mau switch dari atlet terus akhirnya pindah ke IT itu karena sebenarnya simple. Kalau misalnya atlet itu kan ada batas usianya ya, kayak gak bisa 40 terus masih main wushu gitu, loncat-loncat. Kan nggak bisa gitu. Jadi aku mikir nih, setelah umur 30 terus gue mau apa gitu loh. Aku mau apa setelah ini. Apalagi remembering aku the only kid kan. Ibaratnya nggak mungkin aku kayak mah gitu minta uang, terus kan nggak mungkin gitu. Harus financially independent. Jadi berpikir kayak kayaknya enough deh sampai selesai kuliah gitu. Selesai kuliah kayaknya ini udah waktunya aku untuk cari intern terus cari kerjaan gitu, biar stable secara financial aja sih gitu. Wow, luar biasa, udah visioner ya. Kedepannya 10 tahun lagi setelah 30 mau ngapain gitu. Sedangkan kadang
Kalau aku ya mikir makan siang aja ya. Aduh gimana makan apa ya, nge-scroll nggak kelar-kelar gitu kan. Tapi udah visioner mempersiapkan masa depannya. Betul. Oke. Nah, yang aku penasaran adalah menurut kamu di umur kamu 30-an nanti IT itu akan bakal seperti apa sih, terutama di bidang cyber security-nya ya? Ada gambaran nggak sih? Oke, pastinya kalau misalnya ngomongin masalah ladang kerja gitu ya, di bidang IT, mungkin itu jauh lebih banyak ya, karena kan sekarang tuh apa-apa semua serba digital. Mau bayar aja tinggal QRIS gitu. Kalau dulu kan kita pakai cash gitu, kayak OVO lah segala macem tuh dompet digital sangat ramah. Minim digunakan gitu loh. Tapi sekarang everything is now digitalized gitu. Mau beli barang, mau transaksi, terus mau kuliah, mau sekolah aja tuh semua bisa digital gitu. Jadi kayaknya menurut aku di usiaku yang nanti 30 tahun itu dunia digital tuh lebih ekstrim lagi gitu loh perubahannya. Terus kayak impact-nya apa ke cyber security kayaknya jauh lebih banyak juga sih, karena kan apa-apa harus diprotek, apalagi sarana dan prasarana yang memang mengandung PIA, kayak personal information data gitu loh, kayak nama, terus alamat, kesehatan, terus finansial gitu kan, itu perlu banget ya diprotek, dan itu punya big impact sih dalam dunia cyber security sendiri gitu. Emang ternyata sepenting itu ya dunia Iya, cyber security ke depannya gitu kan. Makanya investasinya dari sekarang gitu kan. Iya. Pupuk dulu guys. Oke, ngomong-ngomong soal perempuan yang bekerja di bidang cyber security, day to day work-nya itu ngapain aja sih? Oke, sebenarnya fun fact, cyber security-nya yang Nadia jalanin sekarang itu tuh bukan yang coding loh gitu. Jadi aku bukan yang kayak ngoding, duduk, itu bukan. Aku lebih ke bantu perusahaan untuk mendapatkan suatu sertifikasi. Contohnya kan kalau misalnya cyber security kan kayak ISO 27001 gitu. Biar si perusahaannya tuh safe lah gitu datanya. Aku nggak bilang kayak 100% si company ini bisa safe gitu. Tetap bakal ada resiko, cuman kita meminimalisir resiko tersebut gitu. Nah itu biasa aku bantu klien gitu, bisa kayak aku assess klien, aku interview klien, terus siapin dokumen mereka, kira-kira apa sih yang kurang gitu, apa sih yang bisa kita maksimalin gitu, terus minta evidence sesuai dengan kontrol-kontrol yang ada di misalnya dia mau ambil sertifikasi ISO gitu ya. Apa aja dokumen dan evidence yang kita butuhin gitu untuk memenuhi sertifikasi tersebut gitu. Kalau misalnya kurang nih, ibaratnya dokumennya tidak memadai, anggaplah kurang gitu, si company ini belum siapin 100% gitu. Nah kita sebagai konsultan itu bantu untuk nyiapin dokumen tersebut agar si company itu bisa dapat sertifikasi ISO ini gitu. Oke, kalau aku tangkap ya, berarti kalau nggak ngoding ini lebih ke communication skill-nya ya yang dipakai ya? Communication skill iya, pertama. Terus kedua lebih ke priority management juga sih, karena kan satu orang tuh nggak tentu pegang cuma satu project gitu. Oh iya betul. Karena kan satu orang ini bisa kayak 3 project, 4 project, 5 project gitu, tergantung load-nya seberapa banyak gitu. Dan mungkin misalnya klien A ini lagi berjalan, terus ada tiba-tiba klien B datang, kan kita nggak mungkin bilang, gue lagi kerjain klien A nih, gue nggak bisa ambil klien B deh, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi itu lebih pintar-pintarnya juga sih time management, terus priority management juga, terus tentunya lebih ke problem solving skill gitu. Kalau misalnya nih, aku kasih contoh ya, ibaratnya yang buat si problem solving ini mungkin kayak si klien belum melakukan aktivitas A gitu ya, memang seharusnya diwajibkan untuk sertifikasi ISO gitu. Itu kayak mandatory gitu intinya. Nah, gimana kita bisa ngelakuin aktivitas mandatory ini tapi dengan cara efisien biar si company ini bisa jalan gitu sertifikasi ISO-nya. Kayak gitu. Agak pusing ya? Ya agak pusing ya. Kayak gitu. Agak ribet sih memang. Oke, tapi itu kamu membangun karir semuanya itu, maksudnya skill-nya yang kamu terapkan di dunia kerja itu dari nol semuanya? Pastinya iya, karena gini, aku kan mungkin start off-nya bukan langsung di management consultant ya, aku kan start off di L'Oreal dulu sebagai PM. Betul. Nah itu tuh juga communication skill, terus juga kayak priority management kan juga dilatih gitu di sana. Jadi sebenarnya aku pindah shifting ke management consultant ini tuh nggak kayak totally blind gitu loh. Jadi udah punya basic dulu nih. Kira-kira kalau misalnya aku bisa bilang business user di L'Oreal kan kayak klien aku ya jatuhnya.
Yes, aku setidaknya udah tahu nih, oh kalau misalnya mau mulai tuh apa dulu sih yang dilakuin. Setidaknya mungkin memang dia nggak 100% sama, cuman some steps ada yang mirip gitu. Jadi it's not like aku totally blind pas masuk kayak, ini apa gitu, enggak. Tapi udah punya dasar-dasarnya dulu sebelum aku bisa transform jadi management consultant gitu. Oke, berarti memang sebelumnya itu yang penting ada basicnya dulu ya? Iya, kalau di sisi aku ya. Iya. Tapi ada juga temen aku yang kayak fresh graduate terus masuk management consultant juga ada gitu. Emang gitu. Iya. Untungnya company aku itu bukan tipikal company yang demanding, pastilah semua company pasti demanding ya. Cuman aku bersyukur banget companyku kali ini tuh benar-benar open the chance for us to improve gitu. Jadi kayak misalnya nih dicari nih evaluation 3 bulan kita, kurangnya apa, nanti kita bisa improve gitu di bagian itu. Jarang loh ada company yang seperti itu. Dan kayak kalau misalnya mendapatkan company yang memang mensupport kita untuk berkembang, itu adalah salah satu investasi yang harus dijaga juga ya sih. Bener. Apalagi kamu berarti lulus tahun lalu ya, 2021. Sekarang udah jadi management consultant. Yes. Wow, keren banget, luar biasa karena dia. Oke, nah aku sekarang mau tanya nih, pelajaran IT yang udah kamu pelajarin gitu di kuliah dan lain-lain itu kepake nggak sih sampai sekarang? Ini suatu pertanyaan yang sangat ramah. Harus jujur ya? Iya, harus jujur dong, kita harus buka. Ada sih yang kepake, jujur kalau misalnya di management consultant, terus di project lead itu ada kepake. Karena kan kita harus assess klien itu kan misalnya ada yang mungkin core functionnya di programming gitu. Mungkin kayak fintech kan developernya di under mereka semua kan. Betul. Nah itu kita juga tahu tuh kalau misalnya anggaplah aku nggak belajar di kuliah tentang programming dan kawan-kawannya, tentang environment, tentang testing segala macam di kuliah, aku kan nggak bisa dong langsung main assess di company-nya gitu. Pasti kayak blind banget, ini apa testing, ini apa gitu. Jadi setidaknya memang ada yang dipelajarin di kuliah, aku bisa bawa ke tempat kerja. Cuman dibilang kayak tek-tek banget enggak gitu, enggak. Sangat ramah enggak gitu. Jadi I have the basic, tapi setiap company kan pasti punya regulation mereka sendiri ya. Kalau misalnya kayak cara mereka build suatu software mereka, terus build sistem mereka, nah itu kan punya punya standarnya mereka masing-masing. Nah itu kan beda tuh, nggak semua yang standar yang mereka pakai kan diajarin di kuliah gitu. Jadi at the end of the day, kalau misalnya memang mungkin lebih ke sistem, terus kayak firewall mereka, itu aku masih cari tahu sendiri. Kalau misalnya mungkin aku nggak tahu gitu, misalnya kayak anggaplah aku habis assess klien, terus aku mau bikin dokumen mereka, tapi aku nggak tahu barangnya apa, kan repot juga gitu. Jadi mesti research sendiri kalau misalnya memang aku nggak tahu gitu. Dan research-nya itu terkadang menggunakan skill IT yang udah pernah dipelajari. Tentu gitu tidak, kan ada Mr. Google. Pada akhirnya juga nge-google juga ya? Iya, pasti nge-google kalau misalnya aku nggak tahu nih, tiba-tiba saya kayak, software ini aku nggak tahu gitu. Ya udah, at the end of the day aku harus Google. Iya, gitu. Yang penting Google dulu guys, gitu. Oke, nah aku penasaran nih, kan pekerjaan kamu menurut aku tuh sangat kompleks sekali ya, apalagi terhadap klien gitu kan. Nah, tantangan apa sih yang kamu rasakan yang kayak tantangan yang kamu rasakan ketika dalam pekerjaan kamu sekarang gitu? Pastinya kerja sebagai management consultant itu ini udah rahasia umum sih ibaratnya. Bener-bener under pressure sih, bener-bener kayak, karena kan tipikal klien tuh kan beda-beda ya, gak bisa kita semua ketok klien sama gitu. Mungkin dari 4 project, anggaplah ada 1 klien yang baik banget, yang kita serba serve apa, iya gitu. Tapi ada juga klien yang demanding gitu, ada gitu. Kita kan nggak bisa menutup karakter orang kan sama gitu. Jadi ketika mungkin aku punya klien yang demanding itu, terus mohon maaf ibaratnya kayak banyak maunya gitu kan, kayak aku maunya ini. Nah itu ya udah, itu pasti challenge tersendiri gitu. Gimana kalau misalnya kita tiap hari loadnya lagi kenceng banget nih, tapi klien yang ini sangat amat demanding dan harus serba diprioritasin. Ya udah, jadi harus bener-bener pintar ngelola waktunya itu loh. Jadi ya itu challenge pertama. Terus kedua, belum lagi kalau misalnya dapat klien yang juga perfeksionis ya. Nah itu juga harus, itu challenge tersendiri lagi gitu. Jadi mungkin lebih ke sisi kliennya sih kalau dari sisi aku ya gitu. Aku nggak ngerasa kalau misalnya aku belajar ilmu baru tuh sebagai challenge, karena menurut aku ya udah, kalau aku nggak tahu sesuatu terus aku cari tahu, itu baiknya buat aku.
karena aku harus search lagi, aku belajar lagi gitu. Tapi kalau misalnya masalah klien kan aku nggak bisa ya, hey kamu berubah dong gitu kan, nggak bisa. Jadi ya udah mau nggak mau itu menurut aku challenge terbesar sebagai management consultant gitu. Apalagi misalnya juga kita kan lagi kadang capek ya. Oh iya. Habis bergadang lah, lembur gitu. Terus besok pagi ketemu klien kayak gitu, Aduh. banyak mau, nah itu challenge gitu. Menurut aku kayak, oh ya oke gitu, kita harus sabar, harus tetap iya Pak, iya Bu gitu. Harus profesional Iya, ya. harus profesional di bidang itu gitu. Oke. Oh banyak ya tantangannya ternyata. Iya. Oke, nah tapi nih kalau misalnya IT people di rumah mungkin tertarik nih menjadi apa ya, bekerja kayak Kak Nadia gitu kan. Skill apa sih yang harus dimiliki gitu? Maksudnya basic skillnya apa aja? Sebenarnya yang pertama harus mau coba sih, harus mau coba dan harus mau belajar. Karena jujur pas aku pertama kali masuk ke cyber world, aku kira tuh cyber world cuma segini, tapi ternyata luas banget gitu. Bahkan aku aja tuh yang anak IT masuk ke dunia cyber kayak aku tuh blind banget gitu yang pertama kali. Ih gila banyak banget istilah, gue tuh banyak nggak tahu gitu ini cyber. Ternyata tuh cyber nggak cuman segitu aja gitu. Luas banget dan bener-bener banyak banget terms dan juga software platform yang bisa aku explore gitu di bidang cyber, itu yang pertama. Terus kedua, sebenarnya setelah mungkin kita belajar on our own gitu ya, kita juga sebenarnya di mandatory sih untuk dapat sertifikasi gitu. Jadi misalnya aku certify myself gitu, aku ikut sertifikasi, ikut training. Jadi biar bisa cope up sama pekerjaan aku sekarang gitu. Karena kan pasti lebih terpercaya ya kalau misalnya nih anggap perusahaan mau sertifikasi nih pakai KPMG gitu. Terus resource-nya KPMG itu semua udah certified gitu. Itu kan lebih terkendali gitu ya, lebih terjamin gitu. Itu sih palingan lebih ke sana gitu, lebih ke mau belajarnya dulu. Masalah sertifikasi itu tuh hal pendukung lah gitu. Oke. Nah, kamu punya sertifikasi apa aja nih? Ini aku lagi mau ngambil data privacy punya sertifikasi gitu. Data privacy ya? Iya. Oke, emang ternyata tuh aku juga karena aku bertemu apa ya narasumber di bidang cyber security yang macam-macam gitu loh. Ada yang di bidang apa namanya manajernya, ada yang emang langsung di apa namanya ngebug hunter juga ada gitu kan. Ternyata sertifikasi itu banyak banget ya. Banyak. Nah menurut kamu nih gimana sih caranya kita untuk menentukan sertifikasi yang cocok buat diri kita gitu? Sebenarnya kalau aku ya, aku masih bilang puji Tuhannya tuh aku dibimbing sama PM aku juga gitu. Jadi kalau di KPMG kan kita bilangnya performance manager ya. Nah itu setiap 3 bulan sekali, 6 bulan gitu kita bisa ketemu terus discuss what I need to do in 6 months. Terus at year end evaluation tuh aku harus achieve apa aja dalam bidang project, terus improvement sama certification gitu. Jadi aku diarahin nih, misalnya anggaplah aku dapat project ISO atau aku dapat project CMA atau dapat project apa gitu. Nah itu tuh kira-kira sertifikasi yang aku butuhin apa aja sih gitu. Dalam setahun ini possible nggak aku untuk ambil kayak 3 sertifikasi, 4 sertifikasi gitu. Nanti diarahin nih, Nat kayaknya kamu sebagai prioritas ambil sertifikasi ini deh, lebih bagus. Ini buat ngedukung project ini buat ngedukung project ini gitu. Jadi aku udah punya list sertifikasi yang harus aku ambil. Nanti tinggal sesuaiin sama workload aku lagi banyak atau enggak gitu. Tadi sama siapa kalau konsultan itu? Performance manager. Performance manager ya. Jadi lebih tepatnya kayak N+1-nya aku gitu. Jadi usernya aku gitu. Oke, nah menarik banget nih dari ceritanya Kak Nadia. Kalau Kak Nadia itu punya performance manager, kalau IT people juga bisa nih mempunyai seorang mentor yang bisa diajak discuss ya, untuk diskusi. Cocoknya kita tuh mau berkarir di bidang cyber security itu di bidang di profesi mananya sih gitu. Nah buat IT people yang mau diskusi dengan mentor, mau belajar dengan mentor, teknik-tekniknya, best practice-nya, kamu bisa banget langsung ke Coursenet Indonesia, bisa langsung kunjungi di website Coursenet di www.coursestreetnet.com. Nanti kamu bisa langsung deh ngelihat cyber security. Di sana ada MAPT, ada CEH, CHFI, bahkan SIPEN. Nah, kalian langsung ke sana aja ya buat konsultasi bareng coachnya. Karena apa namanya ternyata penting ya punya seseorang untuk bertukar pikiran ya di bidang cyber security, betul ya? Betul. Sebenarnya nggak cuma di bidang cyber security aja, tapi di bidang waktu pas aku jadi project lead pun itu juga penting sih seorang mentor, karena kan biar gimana ya, pasti kan mereka mentor itu lebih berpengalaman ya daripada kita di bidang pekerjaannya. Jadi
enaknya ada yang lebih nge-guide aja sih gitu. Meskipun mungkin kita udah inisiatif kayak aku maunya ini, cuman mereka bisa lebih lihat kayaknya best practice-nya ini deh gitu. Gitu. Jadi lebih singkat belajarnya ya. Lebih efisien, gitu ya? efisien terarah, benar. Efisien dan terarah. Yes, gitu. betul. Oke Kak Nadia, jadi ada salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain IT people di rumah. Kalau misalnya mau berkarir di bidang cyber security, itu harus jago ngoding nggak sih gitu? Tergantung. Menurut aku tergantung. Sama tuh? aja ini ngejawab kayak kalau gue mau berkarir di bidang IT, gue masih jago ngoding atau enggak? Tergantung sebenarnya. Oke. Karena gini, kalau misalnya ditanya butuh basic ngoding enggak gitu, yang penting punya knowledge-nya. Gitu. Okay. Karena kan aku bilang tadi, mungkin di kuliah aku belajar, tapi yang di klien yang di assess itu kan beda. Gitu. Tetap harus ada basic codingnya, jadi setidaknya tahu lah gitu. Nggak yang zong banget gitu pas lagi assess klien ya. Betul. Cuman sebagai management consultant aku sekarang, aku nggak pakai sih coding sama sekali, jujur to the point aku ngomong ya. Iya. Cuman kalau misalnya mungkin memang aku di cyber defense team, jadi yang ngurusin penetration testing, terus bug hunting, nah itu butuh gitu. Tergantung, makanya aku bilang kalau misalnya arahnya ke aku gitu, ke management consultant, nggak butuh, nggak apa-apa. Setidaknya tapi knowledge about coding itu ada. Tapi by the way nih, di pekerjaan kamu tuh pernah berhubungan langsung dengan seorang pen tester dan bug hunter gitu nggak sih? Enggak. Enggak ya? Iya, Emang langsung sejauh ke klien ini ya? sih nggak ada sih, iya. Okay. Kecuali mungkin gini ya, kalau klien aku minta, gue minta di assess secara pentest dong. Nah itu mungkin langsung dilempar ke tim mereka gitu. Tapi nggak pernah kayak via aku terus kayak kita work together gitu, nggak pernah. Cuman aku pernah di sisi user, tapi sebagai user yang minta di pentesterin gitu. Oke. Di L'Oreal kan aku pernah ya kayak gitu. Betul. Itu pernah sih work together with the pentester. Cuman ya kalau misalnya kita bayar orang untuk, karena kita pasti bayar company dong. Iya, betul. Nggak mungkin L'Oreal sendiri yang ngurusin pentesternya gitu kan, itu nggak boleh ya. Nah itu pernah, cuman aku juga nggak yang mantengin gitu, nggak. Cuman tinggal terima beres, terima result, cek di mana aja, oper ke developer, balikin lagi gitu. Oh gitu. Maksudnya nggak, oh iya bener sih, nggak mantengin juga, ngapain juga dipantengin Kan ibaratnya itu kita hire mereka gitu, Iya, dapatnya betul. gitu sih. Tapi itu nge-hire pentester itu di sebuah company ya kayak gitu? Kayak Iya, third party definitely gitu ya? third party, pasti third party. Karena fun fact, kalau misalnya pentester itu tuh nggak boleh dilakuin sama company itu sendiri. Jadi meskipun dia ada QA tester pun, ada mungkin kayak cyber tester atau apalah gitu Iya. ya, itu juga nggak boleh gitu di assess sama si company itu sendiri, itu nggak valid. Cuman mungkin kalau misalnya QA sebelum deploy, ya itu boleh dites gitu. Tapi kalau misalnya mau emang pen test, dapat report pen testnya itu harus pakai third vendor gitu, third party vendor. Nah, nggak validnya tuh karena apa sih? Aku pernah penasaran. Itu aku dibilangin sih waktu itu. Oh gitu. Kayak pokoknya nggak boleh karena itu emang nggak valid. Oh. Iya. Aku tuh dibilangin Jadi gitu. bisa jadi misteri guys. Habis ini kalian Google aja ya. Nah Nadia, aku pengen tanya nih, kira-kira nih buat teman IT people di rumah yang mau berkarir di bidang cyber security. Nah kira-kira apa sih yang perlu disiapkan terlebih dahulu gitu menurut Kak Nadia sendiri? Gitu? Disiapkan pastinya basic IT. Okay. Basic IT harus ada lah gitu. Setidaknya nggak yang totally blind banget, karena kalau misalnya ini speaking of cyber in Big Four gitu ya, karena kan pengalaman aku di situ tuh. Betul. Nah, karena kalau misalnya kita ngomongin Big Four, temponya pasti cepet banget. Lebih baik tuh punya basic skill di bidang IT. Setidaknya nggak usah skill ngoding lah, tapi setidaknya tahu gitu loh. Oh, dunia IT tuh di company tuh apa aja, misalnya kayak developer lah apa segala macam, terus ada environment apa aja, itu yang penting masih tahu dulu gitu. Jadi setidaknya pas nanti kita assess klien tuh nggak yang 100% buta, terus malah lagi interview klien terus lagi ambil searching, itu kan jadi kayak nggak efisien banget ya gitu. Betul. Setidaknya udah punya knowledge sedikit di bidang IT biar kita nggak totally blind pas masuk company gitu. Oke, berarti memang harus ada basic IT-nya. Paling nggak tahu lah sedikit-sedikit, Tahu lah, nggak buta banget. nggak buta gitu banget, kan. bener. Oke, nah sekarang aku mau tanya juga nih sama Kak Nadia. Jadi cewek, ya kan? Jadi cewek yang bekerja di bidang IT, lagi cyber security, itu enak nggak sih? Enak sih, enak. Dibilang enak, pasti ada nggak enaknya juga. Oke. Setiap pekerjaan pasti ada plus minusnya lah. Nggak mungkin aku bisa bilang kayak
wah enak banget nih gak ada minusnya, itu saya membohongi berarti. Pasti ada plus minusnya gitu. Plusnya tapi di dunia cyber cewek gitu ya. Aku mesti bilang kalau cewek itu lebih rapi sih dibanding cowok. pasti. Aku ngasih gitu ya. Lebih detail ketimbang cowok. Jadi iya lebih detail. Jadi mungkin kalau misalnya masalah perdokumenan gitu, kalau misalnya udah diserahin nih, terus kita kayak go through lagi gitu. Ya itu kayaknya lebih oke di cewek gitu. Iya bener sih, karena aku pernah bercakap sama seseorang perempuan yang memang di cyber security juga. Dia itu juga bilang tenaga cewek itu dibutuhin loh di cyber security gitu. Soalnya kalau ada cowok tuh nggak bisa ngomong gitu, yang ngomong tuh cewek-cewek gitu. Tapi jangan salah, jujur kalau misalnya di bidang aku ya, itu rata-rata kan kita bisa ya, ibaratnya yang tim coding sama yang tim bisa bilangnya apa ya, manajemen konsultannya lah ya. Nah, jujur itu bener-bener 20 orang itu bener-bener 20 itu bisa presentasi gitu. Jadi bukan yang kayak ada cowok terus cowoknya nggak bisa presentasi terus cewek doang gitu. Itu kan stereotip anak IT ya, pas lagi kuliahan kan gitu. Iya, gitu. Soalnya emang pengalaman pribadi gitu. Pengalaman pribadi kayak gitu. Kalau misalnya ada project, Nat lo aja deh yang presentasiin gitu. Gak apa-apa, kita tim next presentasi aja gitu. Cuman kalau misalnya di dunia kerja aku sekarang di KPMG itu gak cowok gak cewek semua jago presentasi sih gitu. Tapi memang mungkin ya lingkungan juga mempengaruhi ya nggak sih? Iya gitu, itu kayaknya satu. Terus dua, memang kan kerja sebagai manajemen konsultan gitu ya. Mungkin nggak cuma di cyber doang gitu, di seluruh bidang yang kita bertemu sama klien gitu, yang mesti reporting lah apa, itu kan mesti jago presentasi ya memang ya. Kalau misalnya nggak jago presentasi nanti kita jadi apa? Nggak kerja dong kita. Jadi diem doang nggak mungkin. Iya, nggak kerja kita. Ngangong-ngangong nanti. Kerjanya presentasi ke klien. Gitu. Oke, tapi kamu sebagai cewek IT nih, bangga nggak sih? Bangga lah, bangga banget. Kenapa tuh? Karena biasanya nih kalau misalnya kayak ini secara general gitu ya, kalau ketemu orang terus tahu aku jurusan IT, pasti langsung dibilang, wah gila lu pinter banget gitu. Jadi happy gitu kayak, dia brandingnya kan kalau cewek IT sebenarnya pintar gitu. Tapi emang iya sih, jujur pas aku kuliah pun, kan aku ambil di AI ya, itu tuh satu kelas aku pernah ngalamin kayak cewek cuma 2, cewek cuma 3 gitu, sisanya semua cowok gitu. Itu emang nyata gitu. Tapi kamu juga kayaknya nggak ada apa ya, kalau misalnya bergaul sama teman-teman yang lain juga nggak ada kendala juga nggak sih, walaupun dominasi itu cowok semua gitu kan? Iya, justru aku kalau dulu pas kuliah ya ngegengnya tuh ya udah berenam aku cewek sendiri, berempat aku cewek sendiri gitu. Oke, berarti bangga ya sebagai perempuan yang berkarir di bidang IT gitu. Nah, mungkin karena dia ada pesan nih buat teman-teman IT people di rumah. Kira-kira apa sih kayak ibarat kata wejangan lagi apa ya, wejangan ya, kalimat-kalimat apa sih yang mau kakak sampaikan gimana caranya buat berkarir di bidang cyber security, apalagi khusus perempuan-perempuan gitu ya? Yang pertama pasti jangan takut coba dulu sih, karena aku tahu cyber security is a very new world ya. Buat major of the people itu pasti new world, bahkan buat aku sendiri gitu. Jangan takut coba, terus jangan menutup diri untuk berkembang dan belajar, karena belajar itu tuh selamanya. Bahkan seorang yang mungkin udah direktur pun masih harus belajar gitu. Nah, buat IT people di rumah yang mau belajar di bidang IT terutama di cyber security, bisa langsung aja kunjungi website Coursenet di www.coursetripnet.com. Di sana kamu bisa langsung nih ke menu kelas cyber security, dan di Coursenet Indonesia itu ada 4 kelas cyber security. Yang pertama itu ada MAPT, ada CEH, ada CHFI, dan CPEN. Jadi kalian bisa langsung kunjungi dan daftar diri kalian ke Coursenet Indonesia. Seperti itu. Well, karena dia akhirnya kita sampai ke penghujung Podnet gitu kan. Thank you banget ya karena dia udah undang aku mau dateng ke Coursenet Indonesia buat ngobrol bareng IT people. Thank you banget ya karena dia. Thank you. Oke deh kalau gitu. Oke, thank you banget buat IT people di rumah yang udah nonton dari awal Podnet sampai akhir Podnet kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk info seputar IT lainnya. See you on the next video. Goodbye. Podnet,
Ngobrol asik seputar IT dan karir.